selain pengendapan dan filtering. Jadi ada 3 cara pemeliharaan bahan bakar, dalam hal ini saya batasin bahan bakar, yaitu filtering, kemudian pengendapan, kemudian purifying. Filtering jelas, itu dasarnya adalah volume. Sementara pengendapan itu memanfaatkan gaya gravitasi dengan perbedaan berat jenis. Ini terjadinya di tangki-tangki. Walaupun ada tangki khusus yang disebut tangki endap atau settling tank, tapi hampir semua tangki memiliki serat. Serat ini adalah memisahkan cairan atau kandungan yang berbidi lebih besar dari yang di atasnya. Sementara yang ketiga adalah pemisahan secara pusingan, centrifuge separator. Centrifuge separator ini jelas fungsinya adalah untuk memisahkan kandungan yang tidak terpakai dari bahan bakar secara pusingan. Alatnya ada 2, yaitu purifier dan clarifier. Purifier dan clarifier itu sebetulnya sama. Kalau purifier itu hanya bisa memisahkan kotoran dalam bentuk air, cairan, dan juga lumpur. Sementara untuk clarifier itu hanya bisa memisahkan dalam bentuk lumpur saja, padat saja. Pertanyaan berikutnya adalah apa fungsi dari air tadi? Air ada yang salah tangkap kalau air fungsinya untuk memancing. Salah. Yaitu salah pakai salah besar. Tanpa air pun dia bisa, karena pompanya adalah pompa displacement, bisa mengisap sendiri. Nah, fungsi air dalam hal ini adalah sebagai sealing water. Nah, untuk penyekat atau water dam. Dam pemisah. Pemisah antara apa? Pemisah antara air dan bahan bakar. Pemisahan ini seolah-olah ada garisnya. Garis inilah yang barangkali Anda sudah tahu disebut interface. Interface ini bisa bergeser ke luar dan bergeser ke dalam. Kalau interface-nya bergeser ke luar, berarti ada kecenderungan bahan bakarnya luber ke saluran air. Sementara kalau interface-nya bergeser ke dalam, maka ada kecenderungan bahan bakarnya masuk ke tangki harian. Oleh karena itu, tidak boleh berbangga dulu, purifiernya jalan, tapi tangki hariannya dicerat masih ada air. Loh, air dari mana tadi? Nah, berarti kalau itu terjadi, berarti purifiernya tidak berfungsi. Nah, untuk itu, maka interface ini harus dijaga tetap pada tempatnya. Dan kalau Anda membuka secara manual, itu nanti ada tanda di lubang-lubang itu. Ada bekas. Kalau bekas di lubangnya itu mengarah keluar, berarti bahan bakarnya terlalu kental atau terlalu dingin. Sesuatu yang berat akan kelempar keluar. Sementara sesuatu yang ringan akan kedorong ke dalam, masuk ke tangki harian. Nah, sekarang ada 2 cara untuk membuat interface ini pada tempatnya yang benar. Pertama adalah pengaturan temperatur, suhu. Oleh karena itu di dalam unit atau instalasi purifier itu ada dilengkapi dengan pemanas. Jadi fungsi pemanas adalah mengatur berat jenis dari bahan bakar yang diproses. Dengan makin panasnya suhunya naik, maka berat jenisnya akan turun, maka bahan bakar akan ringan, dia akan terdorong ke dalam, bergeser ke dalam interface-nya.
Kalau terlalu ringan, maka air yang terkandung di dalam minyak bahan bakar itu ada kemungkinan lolos ke tangki harian karena interface-nya masuk karena berat jenis bahan bakarnya ringan. Nah, ini dibuktikan purifier jalan, tapi tangki harian tetap keluar air. Nah, sementara kalau terlalu berat, BD-nya terlalu gede, suhunya terlalu rendah, maka dia akan terlempar keluar, tergeser interface-nya, ada kecenderungan minyaknya luber ke saluran air. Cara kedua, selain dengan menggunakan pemanas, juga dengan mengatur diameter gravity disk. Banyak para masinis yang lupa dengan gravity disk ini. Gravity disk ini punya ukuran diameter dalam, makin kecil diameter dalamnya, makin masuk ke dalam, menggeser ke dalam interface-nya. Maka kecenderungan untuk luber tidak ada. Tapi kalau makin kecil lagi sehingga dia mepet, ya ada celah, maka purifiermu akan berubah fungsinya menjadi clarifier. Jadi yang membedakan purifier dan clarifier adalah bahwa di clarifier itu purifier yang gravity disk-nya mepet di spindle-nya, ya, di distributornya, dinding distributor. Maka jangan sekali-kali kalau Anda mengoperasikan clarifier menggunakan air. Airmu mesti lari ke tangki harian. Jadi masalah utamanya yang dihadapi oleh para masinis adalah luber. Takut luber, tapi akhirnya apa? Masuk ke tangki harian. Padahal di tangki harian itu ya namanya aja tangki harian atau service tank, seharusnya di situ sudah siap bahan bakarnya untuk masuk ke perjalanan selanjutnya, yaitu ke booster pump, yaitu ke viscosity meter atau viscosimat atau viscosity regulator yang nantinya masuk ke pompa tekanan tinggi. Sekaligus saya mau ngomong tentang pompa tekanan tinggi, banyak yang menyebutnya pompa Bosch, padahal belum tentu itu pompa Bosch. Pompa ada 3 macam, pompa jenis A, pompa jenis B, pompa jenis C. Yang satu ini yang sering disebut Bosch, ini yang barrel and plunger. Sementara nanti yang membedakan ini adalah banyak sedikitnya hasilan pompa. Pompa A itu seperti pompa Bosch, banyak sedikitnya ditentukan oleh akhir daripada langkah torak pompamu. Sementara yang B, banyak sedikitnya ditentukan oleh awal langkah torak pompamu. Sementara yang jenis C, banyak sedikitnya ditentukan oleh awal dan akhir pemompaan. Nah, ini mengenai pompa tadi. Demikian juga pengabut. Jadi kalau kita ngomong segitiga api tentang bahan bakar, tidak cukup dengan pengabutnya saja. Pengabut ini bisa jadi akibat ataupun penyebab daripada tidak terjadinya pembakaran sempurna. Jadi Anda benar, pengabutnya sudah bagus, nih bagus, tapi ininya jelek. Ya karena dari sininya masih banyak kandungan. Mengapa ininya sudah bagus kok tiba-tiba sering sekali buntu? Ya karena proses di purifying-nya yang nggak benar, yang saya sebutkan tadi. Penggeseran interface yang tidak benar. Tidak tahunya fungsi gravity disk. Tidak tahunya fungsi air. Ya, air ini fungsinya bukan sebagai pancingan, tetapi sebagai sealing water atau water dam. Pengabut juga secara kasat mata dites bagus, tapi itu tidak cukup karena bagusnya ini belum tentu memenuhi, mungkin arahnya yang nggak pas,
begitu selesai pengabutan di yang bagus, mungkin habis itu masih netes dan sebagainya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada penjenengan Mas Agus. Mudah-mudahan bisa menambah ininya. Silahkan kalau masih mau ada pertanyaan lagi, mumpung tanda petik, mumpung ada saya alumnus BPLP Semarang. Ya, yang mendirikan drum band Semarang itu saya. Ya Pak, terima kasih Pak Parwo. Ya, terima kasih Pak Parwo. Gimana Pak Agus sudah menjawab? Tadi jawabannya cukup detail ya yang disampaikan oleh Pak Suparwo. Ya, iya Pak Indro, sudah Baik. cukup. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak, dengan senang hati. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada kesempatan untuk 2 penanya lagi. Silakan jika ada yang ingin bertanya, klik raise hand yang ada di fitur Zoom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Atau Bapak Ibu dapat menuliskan di kolom chat yang ada di Zoom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Monggo silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Jadi mohon izin untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kami. Oleh karena itu mohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua supaya bisa mengaktifkan videonya sebentar, karena kita akan foto bersama. Nanti akan dipandu atau difasilitasi oleh operator. Baik, silakan untuk operator bisa dimulai sesi fotonya. Sudah cukup? Baik. Lalu print screen. Sudah? Oke Pak, kita mulai ya. Dan posisi terbaiknya 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum ditutup, mohon untuk dapat mengisi forum feedback yang ada di kolom chat. Nanti teman-teman operator akan mengirimkan linknya di kolom chat. Jadi Bapak Ibu mohon untuk dapat mengisi feedbacknya dalam bentuk perbaikan kami nanti ke depannya, dan juga nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari webinar pada hari ini. Baik, untuk operator, apakah linknya sudah sudah muncul ya di kolom chat? Monggo Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bisa mengisi, tinggal diklik aja linknya. Sambil menunggu, mungkin untuk teman-teman operator dapat memutar bumper videonya sambil teman-teman mengisi. Baik, terima kasih.
terlambat. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mengisi forum feedback-nya. Baik, demikianlah rangkaian acara webinar pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih buat para pembicara pada hari ini. Ada Pak Ibrahim, kemudian ada Pak Yuli dan juga Pak Suparwo. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga pemaparannya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang hadir pada webinar hari ini. Kita akan ketemu lagi pada acara webinar kita selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menariknya tentunya. Baik, acara ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kalian semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Parwo, sekali lagi Pak Yuli, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. semua peserta webinar. Terima kasih. Fajar. Mas Edison. Oh, mati.